metode dari perhitungan suhu dan salinitas nanti akan kita lihat ya, kita simak nanti di video. Di videonya sudah saya tampilkan di Evieta. Nanti kalian bisa download atau bisa tonton ya secara online. Nah, ini akan menjadi penugasan individu kembali seperti minggu lalu gitu ya. Nah, jadi viabilitas tuh apa sih maksudnya viabilitas ya? Viabilitas ini di sini maksudnya kemampuan bakteri untuk dapat berkembang biak dan tumbuh ya. Nah, jadi di sini artinya tuh pengaruh suhu dan salinitas terhadap kemampuan pertumbuhan atau kemampuan bakteri untuk berkembang biak. Kira-kira suhu dan salinitas ini akan pengaruhnya terhadap bakteri apakah akan memberikan pengaruh positif atau negatif gitu ya. Nah, ini akan kita simak nanti di materi hari ini. Nah, tujuannya ini kita aplikatif ya, materi hari ini tujuannya lebih aplikatif. Fungsinya apa? Kita bisa mengetahui suhu optimum ya, suhu optimum di mana bakteri itu bisa tumbuh. Kira-kira bakteri ini cocok kita inkubasikan di suhu berapa? Nah, ini penemuan-penemuan kemampuan bakteri bisa hidup di suhu tertentu ini nanti akan kita gunakan sebagai teknik untuk menganalisa ya, teknik untuk menganalisa bakteri, teknik untuk menumbuhkan bakteri, atau bahkan teknik untuk mencegah pertumbuhan bakteri supaya bakteri itu tidak semakin bertambah banyak gitu ya. Ini sangat aplikatif sekali. Nah, sehingga jangan sampai materi kemarin, materi hari ini dan seterusnya ya yang sudah disampaikan oleh Bu Dian di UTS maupun yang saya sampaikan di sesi UAS ini jangan sampai dilupakan karena satu sama lainnya ini akan bermanfaat nanti ketika kalian nanti misalnya ada yang bekerja di laboratorium gitu ya. Materi ini akan selalu kita pakai. Dan ketika nanti ada yang ingin jadi asisten ya, asisten mikro atau asisten penyakit, kita akan selalu menggunakan prinsip ini ya, yang ada di mikrobiologi. Oke, nah ini kita sekilas ya, karena kalian pasti sudah disampaikan materi kuliah oleh Bu Ella bahwa ini di praktikum saya akan bahas sekilas konsep antara mikroba dengan lingkungan, bahwa kita ketahui bahwa suatu mikroba itu akan dia akan membentuk suatu populasi ya dan kepadatan tertentu supaya dia bisa menyerang dan menimbulkan penyakit ke ikan. Nah, sehingga mikroba dalam jumlah tertentu dia akan melakukan hubungan interaksi gitu ya, interaksi antar mikroba ataupun interaksi antar mikroba dengan lingkungan ya, bisa sesama dengan mikroba atau interaksi antar mikroba dengan lingkungan. Nah, dalam satu populasi tertentu dengan kepadatan tertentu ya, kita bisa tekan pertumbuhannya atau kita bisa up pertumbuhannya atau kita bisa tingkatkan laju pertumbuhannya karena kita bisa manipulasi dengan lingkungan ya, ada hubungannya pengaruh pertumbuhan mikroba itu didasarkan dari faktor biotik dan abiotik ya, di mana faktor biotik itu kan terdiri faktor yang hidup ya, artinya pertumbuhan bakteri ini akan tergantung oleh interaksi sesama mikroba atau interaksi antara mikroba dengan inang. Nah, kemudian kalau faktor abiotik itu interaksi antara mikroba dengan lingkungannya ya. Hubungan timbal balik mikroba dengan lingkungannya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa faktor yang tidak hidup atau abiotik ini dipengaruhi oleh faktor fisika dan kimia yang terdiri dari suhu dan salinitas yang akan kita bahas. Sebenarnya faktor fisika dan kimia ini terdiri dari banyak hal ya. Salah satunya ada pH, kemudian ada kesadahan ya dan sebagainya.
oksigen ya, dan begitu pula yang lainnya, tetapi yang akan kita bahas di sini yaitu suhu dan salinitas. Oke, nah sebenarnya suhu ini tidak hanya menjadi limiting factor bagi ikan, tetapi suhu ini juga menjadi limiting factor buat bakteri ya, buat bakteri. Artinya apa? Dalam suhu tertentu ya, misalnya suhu di kisaran di bawah normal ya, bakteri ini akan terpengaruh gitu ya pertumbuhannya karena suhunya misalnya di bawah kondisi normal atau terlalu tinggi gitu ya. Nah, ini bakteri akan terpengaruh pertumbuhannya sehingga temperatur ini akan bisa dikatakan ini menjadi sebagai limiting factor bagi kehidupan mikroba gitu, karena dia mempengaruhi di bawah kisaran minimum dan maksimum itu dia akan sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, setiap mikroba ini memiliki suhu tertentu ya. Kebanyakan mikroba eukariotik ini tidak dapat tumbuh di atas 45 derajat Celcius. Nah, tetapi kecuali untuk fungi ya. Fungi ini dapat tumbuh pada suhu 60 derajat Celcius. Semakin lembab kondisi ya suhu di lingkungan media agarnya, maka fungi ini akan lebih cepat tumbuh. Gitu. Nah, ada juga beberapa golongan bakteri yang bisa tumbuh di kisaran yang ekstrim, misalnya minus di kisaran minus 7 sampai dengan 90 derajat Celcius. Oke, kalian pun pasti sudah hafal ya. Kalian tadi mungkin sudah dibahas oleh Bu Dina Mela bahwa pengelompokan bakteri berdasarkan dari suhu ini ada beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok psikopril ya. Ini contohnya Polaromonas vacuolata. Psikopril ini artinya dia bisa tumbuh di suhu yang rendah. Kemudian ada mesofil, ini suhu sedang ya. Contohnya E. coli. Lalu ada termofil, ini suhu tinggi. Di kisaran 60 derajat, ada yang hipertermofil, suhu 88, ada yang suhu 88, ada yang hipertermofilnya suhu 106. Dengan contoh sebagai berikut ya. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap mikroba ketika suhu ini berada di kisaran minimum dan di kisaran maksimum gitu ya. Kalian bisa lihat dari grafik ini. Ini seperti grafik apa? Kalau kalian perhatikan, seperti di Daskwa ada grafik seperti ini. Seperti grafik apa? Coba. Ada yang masih ingat? Halo? Ya, Bu. Seperti grafik apa kalau di Daskwa? Grafik lonceng. Ya, grafik apa? Maaf tadi putus-putus. Grafik lonceng bukan, Bu? Grafik lonceng. Nah, itu lonceng ini maksudnya apa? Istilahnya grafik apa? Grafik CSC ya. CSC itu apa? Masih ingat? Critical Standing Crop ya. Nah, apa itu grafik Critical Standing Crop kalau di Daskwa? Coba, boleh disampaikan di chat. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan apa itu grafik Critical Standing Crop? Oke, ini masih pada lupa ya dengan Daskwa, padahal baru semester lalu kita bahas bahwa Critical Standing Crop itu grafik di mana pertumbuhan itu mulai menurun dikarenakan semakin
apa namanya nih, carrying capacity-nya itu tidak didukung oleh adanya kebutuhan nutrisi yang cukup gitu ya. Karena tidak ada kebutuhan nutrisi yang cukup sehingga pertumbuhannya akan semakin turun. Ya, paham ya critical standing crop? Nah, ini seperti grafik CSC, betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Di titik optimum ya, setelah titik optimum ini akan menurun, tapi bukan disebabkan karena konsep ini ya, kalau mikroba ini berdasarkan dari gambar ini bukan disebabkan karena konsep carrying capacity kemudian nutrisi yang cukup kemudian dia turun, bukan. Kalau yang di sini maksud dari grafik ini ya, ketika dia berada di kondisi mikroba itu berada di suhu di bawah optimum ya, di bawah optimum, dia di suhu minimum, maka apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu membran gelling ya, membran gelling, kemudian transport proses so slow that grow cannot occur ya. Sehingga artinya di sini bisa kita artikan bahwa pertumbuhan akan terjadi sangat lambat sekali ya, intinya dari keterangan ini. Nah, ini yang akan terjadi ketika si bakteri ini tinggal di suhu di bawah optimum ya. Nah, ini ketika mulai naik suhunya ya, mendekati ke suhu optimum, akan terjadi reaksi enzimatik yang nanti akan meningkatkan pertumbuhan ya, rapid rates gitu ya. Kemudian setelah nanti masuk ke optimum akan terjadi apa? Reaksi enzimatik yang occurring at maximal possible rate, artinya yang akan nanti enzymatic reaction ini akan menghasilkan pertumbuhan maksimum ya, rata-rata pertumbuhan maksimum yang bisa mungkin untuk bakteri tersebut. Setelah nanti maksimum, setelah dia berada di suhu setelah optimum, yang terjadi apa? Yang terjadi yaitu akan terjadi protein denaturation. Artinya apa? Protein denaturation ini nanti akan menghasilkan lisis ya, akan menghasilkan lisis akibat dari pemanasan suhu yang terlalu tinggi gitu pada membran selnya. Sehingga di sini bakteri akan mati terdenaturasi. Tapi kalau di suhu minimum bakteri akan tumbuh lambat. Kalau suhu optimum bakteri akan tumbuh dengan maksimal. Seperti itu ya. Untuk grafik pertumbuhannya. Paham ya untuk grafik ini? Paham, Bu. Sehingga lebih baik bakteri ini tumbuh di suhu apa? Minimum kah, optimum atau maksimum? Optimum. Optimum ya. Nah, berapa suhu optimum pertumbuhan bakteri? Kalian bisa cari berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah ada. Ada juga di materi kuliah ya, di situ dicantumkan contohnya. Kalian bisa cari lebih banyak lagi contoh bakteri di luar itu, boleh. Siapa tahu keluar di UAS ya, di ujian praktek gitu. Nah, ini keterangannya. Berikutnya pada slide ini ya merupakan keterangan untuk pengelompokan bakteri sesuai dengan suhunya. Ada jenis bakteri psikrofil yang dimana dia mampu hidup pada suhu 0. Suhu optimumnya untuk tumbuh ini di bawah 20 derajat, yaitu sekitar 12 sampai 18. Memang dia jenis bakteri yang bisa tumbuh di suhu rendah ya. Contohnya ada Pseudomonas. Nah, Pseudomonas nih bakteri yang warnanya orange ya. Warnanya orange. Dia inkubasinya tuh malah justru lebih baik di suhu 12 sampai 18 gitu ya. Kemudian ada Flavobacterium, ada Achromobacter, ada Micrococcus. Micrococcus ini bakteri yang bisa hidup optimum di suhu 12 sampai 18. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk Micrococcus bisa juga ditumbuhkan di atas itu. Ini mudah sekali tumbuh Micrococcus ini. Kadang menjadi bakteri pencemar ya, kalau kita sedang kultur bakteri Aeromonas atau Strepto, kadang ada kontaminasi dari Micrococcus. Ciri-ciri Micrococcus ini bakterinya berwarna putih susu.
Kemudian ada Serratia, ada Kamir, beberapa jenis fungi dan alga ya. Kemudian psikrofil ini tumbuh lambat di bawah suhu 0. Oke. Kalau mesofil ini suhu optimumnya 37 ya. Nah, kebanyakan mikroba yang masuk dalam golongan ini misalnya bakteri yang ada di dalam tubuh manusia, yang memang tubuh manusia ini kan suhunya merupakan suhu yang cocok untuk pertumbuhan bakteri mesofil ya kan. Suhu tubuh kita kan antara 35 sampai 36 suhu normalnya. Kalau di dalam tubuh itu lebih hangat, biasanya sampai 37 38 ya kan. Kemudian bakteri ini biasa ditemukan di lingkungan darat dan lingkungan air. Nah, air tawar, payau laut ya, kebanyakan bakterinya itu bisa hidup, biasanya dia jenis mesofil, sehingga ketika kita ingin mengambil sampel, kita ingin teliti ya, kira-kira kita ingin identifikasi, maka lebih baik inkubasikan di suhu 37 derajat Celcius untuk pertumbuhan yang terbaik gitu ya. Lalu ada jenis termofil ya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu pengaruh suhu terhadap mikroba ya, pengaruh suhu terhadap mikroba itu bisa seperti tadi dampaknya ya. Kemudian di sini ada pengaruh salinitas. Nah, ini yang saya gambarkan merupakan kondisi sel darah merah. Ya, kondisi sel darah dalam medium yang berbeda tekanan osmotiknya. Nah, ini maksudnya apa di sini? Sel darah merah atau sel darah ini kita ibaratkan sebagai sel bakteri ya. Prinsipnya hampir sama gitu. Kalian lihat bahwa sel yang ada di medium isotonik ini nanti ada terjadi osmoregulasi ya, pertukaran tekanan osmotik yang terjadi secara seimbang sehingga air yang keluar dengan air yang masuk akan seimbang ya. Kalian ingat di pelajaran fisio nggak pengaruh osmoregulasi terhadap ikan? Hampir sama seperti itu juga prinsipnya. Kemudian untuk sel yang berada di lingkungan hipertonik medium, kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang masih ingat di pelajaran fisio? Apa yang akan terjadi kira-kira? Silahkan, bisa disampaikan di chat atau langsung sampaikan lewat lisan ya. Ini yang baru masuk 48, yang lainnya pada kemana? Nah, nanti dilaporkan ke saya ya PJ-nya ya, yang tidak masuk alasannya apa. Oke, silakan. Hipertonik medium ini pengaruhnya apa ke sel darah, sel bakteri maupun sel tubuh kita? Ada yang masih ingat pelajaran fisio? Udah lupa ya? Oke, ada yang chat. Saya izin ke air. Aduh, saya kira ini Esa mau jawab ini. Ternyata izin ke air. Apa yang akan terjadi ketika sel tubuh kita ya, kita berada di kondisi hipertonik gitu. Hipertonik itu apa artinya? Kita lihat dulu arti dari hipertonik apa sebenarnya. Ayo, ini kan konsep dasar ya. Fisiologi ikan sudah saya berikan juga tuh. Gimana? Masih ingat apa itu yang dimaksud dengan larutan hipertonik? Zat yang terlarut. Larutan yang mempunyai konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi apanya nih? Konsentrasi apa? Zat yang terlarut. Ya. Konsentrasi apa? Garam ya. Konsentrasi garam.
Nah, ketika sel ada di konsentrasi garam yang tinggi, ya, berada di lingkungan yang dimana lingkungannya atau mediumnya mempunyai konsentrasi garam yang lebih tinggi daripada di dalam sel, apa yang akan terjadi? Ingat konsep osmosis. Ekskresi. Ya. Apa? Ekskresi gitu, Bu. Apa? Di dalam sel kita pasti akan menyesuaikan, ya kan? Akan menyesuaikan secara alamiah, ya, dia akan bergerak ke konsentrasi yang dimana dia ke konsentrasi larutan garamnya lebih tinggi, sehingga cairan yang ada di dalam sel itu akan menyesuaikan, dia akan bergerak atau menuju ke media lingkungan yang mempunyai konsentrasi garam lebih tinggi, ya kan? Artinya apa? Dia akan menjadi apa? Cairan yang ada di dalam sel akan keluar, ya. Karena apa? Dia akan menyesuaikan bahwa cairan yang ada di dalam sel ini akan bergerak ke konsentrasi ion-ion yang mengandung garam yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, yang mempunyai konsentrasi tinggi itu yang ada di luar, ya, di lingkungannya, di luar dari sel ini mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi, konsentrasi garamnya lebih tinggi. Sehingga cairan yang ada di dalam sel akan bergerak keluar. Nah, apa yang akan terjadi ketika cairan sel akan keluar terus-menerus ini keluar dia? Selnya akan menjadi kecil apa besar? Mengecil. Ya, betul. Selnya akan mengecil, ya, semakin kecil. Selnya akan menjadi kecil, ya, sehingga akan terjadi apa? Terjadi apa? Plasmolisis apa plasmoptisis? Plasmolisis. Plasmolisis, ya, sehingga nanti dia akan mengalami lisis dengan sendirinya, ya, mengalami lisis dengan sendirinya. Kemudian ketika sel, ya, sel berada di daerah lingkungan yang mempunyai konsentrasi garam lebih rendah, apa yang akan terjadi? Lingkungan yang hipotonik kan berarti mempunyai konsentrasi larutan garam yang di lingkungan itu lebih rendah daripada di dalam sel. Berarti yang di luar lingkungan akan menyesuaikan. Penyesuaiannya apa ini untuk kondisi hipotonik medium ini? Penyesuaiannya apa? Kebalikan dari hipertonik apa? Ada yang bisa berpendapat? Silahkan ditulis di chat, boleh. Bentuk adaptasi, bentuk penyesuaian dari sel yang berada di lingkungan yang mempunyai kadar garam lebih rendah apa? Dampaknya. Penyesuaiannya apa? Bentuk adaptasi dia apa? Banyak mengeluarkan cairan, bukan, Bu? Cairannya masuk ke sel. Cairannya masuk, iya benar. Kalau untuk mengeluarkan cairan ketika sel itu berada di hipertonik medium. Nah, ini yang saya tanyakan ketika sel berada di hipotonik medium, ya. Ini yang paling kanan, kalian lihat yang paling kanan. Nah, penyesuaiannya, bentuk adaptasinya, maka cairan yang dari luar akan masuk terus-menerus nih mengisi rongga pada sel, ya. Yang harusnya sel itu kan mempunyai sitoplasma. Nah, dia nggak punya sitoplasma lagi karena sudah terisi cairan, ya kan? Sehingga bentuk adaptasinya air yang ada di luar itu akan masuk terus-menerus karena dia harus selalu dalam kondisi seimbang, ya kan? Harus dalam kondisi seimbang. Akan terjadi proses osmosis di sini. Karena di luar di luar sel ini dia berada di lingkungan yang hipotonik, artinya konsentrasi garamnya ini lebih rendah daripada yang ada di dalam sel, sehingga air akan bergerak menuju ke dalam sel, ya. Nah, di sini akan terjadi apa? Plasmoptisis. Plasmoptisis ini artinya nanti sel akan hancur, ya, karena terisi oleh cairan terus-menerus.
Oke. Paham ya tadi pengaruh salinitas terhadap mikroba? Paham? Biasanya kondisi ekstrim ya, ekstrim seperti ini artinya kondisi hipertonik dan hipotonik ini tidak selalu di alam, ini jarang terjadi biasanya. Biasanya di alam ini terjadinya yaitu kondisi isotonik. Ya, sehingga tidak perlu khawatir. Tapi ada anomali ya, kasus di mana ada kondisi ekstrim dan jarang biasanya ya terjadi di alam, biasanya ini akan kalau di alam ini biasanya isotonik. Untuk keadaan hipertonik dan hipotonik ini biasanya untuk biasanya kita buat secara sengaja di laboratorium untuk penelitian ya, untuk penelitian seperti mikrobiologi saat ini. Saat ini kan kita akan mencoba nih bagaimana pertumbuhan bakteri ketika kita letakkan di salinitas yang tinggi atau di salinitas yang rendah. Nah, itu biasanya kondisi hipertonik dan hipotonik ini untuk kita pelajari untuk sebatas penelitian saja atau kita ingin sengaja membuat rancangan penelitian di laboratorium seperti itu. Nah, di kondisi alam isotonik ini biasanya yang akan kita temui jarang sekali seperti ini. Nah, ini hipertonik dan hipotonik biasanya hanya terjadi ketika kita melakukan penelitian di laboratorium. Seperti itu ya. Paham ya tadi pengaruh salinitas ke sel, ke bakteri? Oke. Jadi lebih baik sel itu berada di lingkungan isotonik atau hipertonik atau hipotonik? Isotonik. Maaf, saya ini kesandung. Larutan isotonik ya, lebih baik. Bakteri itu kita kultur atau kita inkubasi ya di media dengan konsentrasi yang seimbang isotonik ya. Oke, nah untuk praktikum hari ini kita masuk ya ke teknisnya, bahwa tujuan dari praktikum hari ini yaitu untuk mengamati pengaruh suhu dan pengaruh salinitasnya ya. Ini saya kurang salinitas terhadap viabilitas bakteri. Nah, biasanya untuk bakteri yang kita gunakan, kita memilih dua jenis bakteri yang berbeda. Yang pertama bakteri dari air tawar, bakteri Aeromonas. Yang kedua bakteri probiotik ya. Yang pertama bakteri air tawar tapi dia sifatnya jahat, bakteri patogen ya, bakteri patogen. Yang kedua kita pilih bakteri baik ya, yang jenis Bacillus ya. Ya, bakteri probiotik. Nah, kita bagi dua seperti ini. Kita bagi dua, kita gores gitu ya. Kita gores, yang kanan nanti dikasih label misalnya Aeromonas, yang kiri dikasih label misalnya Bacillus. Ya. Nah, bagaimana metodenya ya? Nah, kita lihat dari mulai bahan dan alat. Untuk praktikum suhu ya, untuk praktikum pengaruh suhu terhadap viabilitas bakteri, praktikum suhu ini kita membutuhkan bahan-bahan yaitu berupa suspensi bakteri Aeromonas hydrophila sebagai bakteri patogen dan Bacillus sebagai bakteri probiotik. Kenapa kita memilih jenis bakteri patogen dan probiotik? Alasannya apa? Izin menjawab, Bu. Yang patogen bakterinya merugikan, sedangkan yang probiotik menguntungkan. Iya, apa hubungannya praktikum suhu sanitasi kalau kita menggunakan bakteri patogen dan bakteri baiknya? Apa hubungannya praktikum ini ke kedua bakteri tersebut? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Agar kita tahu, Bu, pada suhu berapa dia tahan, Bu. Jadi kalau misalnya kita kan ada hewan yang terkena, ikan kita yang terkena, itu kita dapat mengantisipasi gitu, Bu, buat mencari antibiotik. Oke. Apa untuk mengantisipasi dicari apanya? Kan kalau yang buat yang patogen itu kita bisa tahu
kita bisa ngembangin kultur bakterinya dulu untuk menemukan apa namanya kayak anti toksinnya gitu Bu dari patogen Obatnya tersebut. mungkin ya. Ya, terus kalau yang buat yang probiotik kita dapat mengembangkan agar bisa membuat obat-obatan gitulah yang buat itu ikan tersebut Bu. Seperti itu Bu. Oke. Betul ya, intinya garis besarnya seperti itu. Kita ingin mengetahui untuk bakteri patogen, kita ingin mengetahui bakteri itu bisa kita tekan di suhu berapa supaya dia tidak tumbuh kembali ya. Tujuannya itu. Kalau untuk bakteri baik supaya kita bisa menumbuhkan kira-kira suhu optimumnya di suhu. Nah, contohnya misalnya kalau kita ganti dengan Vibrio ya. Kalau kita ganti dengan Vibrio gitu. Nah, kita ingin tahu kira-kira bakteri Vibrio ini suhu berapa dia bisa mati. Nah, kita hal ini akan kita gunakan untuk teknik penanganannya ya, teknik penanganan kepada udang yang terkena penyakit Vibrio itu juga gitu ya. Itu untuk kasus udang. Karena kan Vibrio hervei itu merupakan bakteri fakultatif pada air payau dan laut. Kalau yang Aeromonas ini memang bakteri fakultatif yang ada pada air tawar. Jadi secara normal secara normal ya bakteri di air tawar ya itu memang mengandung Aeromonas. Jadi kita nggak perlu khawatir. Tapi pada kepadatan tertentu dia akan mulai menyerang, menginfeksi gitu ya. Artinya itu dia harus menimbulkan populasi tertentu baru bisa melakukan infeksi. Nah, kita sediakan bahan yaitu menggunakan TSA karena lebih mudah ya kita menggunakan bakteri air tawar karena secara praktek kita kan yang di sini tersedia kolam ya kan kalau menggunakan bakteri air laut kita susah mendapatkan air lautnya. Sehingga lebih mudahnya secara prakteknya kita menggunakan bakteri patogennya air tawar. Nah, untuk konsentrasi ini kita siapkan ya untuk perlakuan suhu kita hanya menyiapkan media TSA agar biasa yang salinitasnya 0 ppt ya, media agar yang kita belum tambahkan garam apapun gitu. Untuk yang salinitas yang perlakuan salinitas media agarnya itu kita tambahkan NaCl. Ya, NaCl ini untuk perlakuan salinitas. Kita perlakuan 0 ppt, 10 ppt, 20 ppt, dan 30 ppt. Nah, nanti untuk latihan perhitungan nanti dengan kakak asisten ya. Jadi ppt itu 1/1000. Jadi berapa untuk menghasilkan larutan media agar 10 ppt, berapa garam yang akan kita tambahkan, berapa NaCl yang harus kita tambahkan. Gitu ya. Ya, ini kalau misalnya kakak asisten punya video untuk perhitungan boleh ditampilkan. Kalau punya drawing tablet ya untuk membantu nanti mahasiswa memahami, boleh nanti latihan soal menggunakan drawing tablet ya untuk coret-coretan. Nah, jadi nanti kita tambahkan berapa konsentrasi garamnya. Cara pembuatan garamnya nanti NaCl plus TSA kita panaskan, kita autoclave, baru kita tuang sehingga nanti menghasilkan media agar dengan salinitas yang kita inginkan. Seperti itu. Paham ya? Yang pembuatan agar bersalinitas. Paham ya ini ya? Paham ya semuanya? Mikdad? Erlan? Coba Erlan mana suaranya? Erlan hadir? Paham Ibu. Oke. Hadir Ibu. Ya, kemudian cara pembuatan media agar bersalinitas seperti itu. Kita langsung campur NaCl plus TSA. TSA itu media agar, triptik soy agar ya. Kemudian kita panaskan, kita autoclave ya supaya steril, kita tuang. Gitu. Kalau menggunakan perlakuan suhu nanti kita inkubasi di berbagai macam suhu. Perlakuan suhunya nanti kita tampilkan di slide berikutnya. Kemudian yang dibutuhkan yaitu Eppendorf.
alkohol 70% untuk sterilisasi ya. Kemudian tisu plastik wrap. Lalu untuk alatnya kita menggunakan jarum Ose, bunsen, cawan Petri, korek, dan inkubator. Ada yang belum familiar kira-kira dengan alat dan bahan? Ada Bu, Ada apa kira-kira yang belum familiar? Eppendorf. Kenapa? Eppendorf itu belum pernah kita pakai Bu kayaknya. Eppendorf. Eppendorf itu tub. Kalian waktu praktikum UTS di video saya yang metode penghitungan itu kan ada tub yang warna putih yang bisa kita buka tutup kecil ukuran 1 mili. Itu namanya Eppendorf gitu, Eppendorf atau tub. Di UTS apa belum pernah diajarkan pengenalan alat? Sudah Ibu pengenalan alat mah. Eppendorf. Nanti coba saya perlihatkan ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya slide-nya. Setelah bahas slide, kita tampilkan Eppendorf seperti apa. Kemudian, untuk kerjanya ya, pertama-tama kita harus selalu memperhatikan teknik aseptik. Ya. Untuk tahap awal, ya kita harus mensterilkan lingkungan dengan alkohol. Gitu ya. Pertama kita bersihkan meja dari kotoran, kemudian semprotkan alkohol pada meja ya. Lalu kita keringkan menggunakan tisu, lalu semprotkan kembali alkohol pada tangan, lalu tunggu kering. Nah, kita tidak boleh menyemprotkan alkohol di dekat bunsen karena apa? Itu sangat berbahaya sekali ya. Ada yang bisa menjawab kenapa tidak boleh di dekat bunsen? Terbakar Ibu. Ya, betul, karena nanti akan menyebabkan terbakar. Hati-hati ya, jangan sampai terkena bunsen. Usahakan ketika menyemprotkan alkohol, bunsen masih dalam keadaan mati ya. Masih dalam keadaan mati. Lalu untuk prosedur pertama treatment suhu. Nah, untuk treatment suhu kita menginkubasikan terlebih dahulu bakteri Aeromonas hydrophila dan Bacillus yang sudah kita masukkan ke dalam Eppendorf di suhu perlakuan yaitu suhu temperatur kamar. Temperatur kamar itu berapa? Berapa derajat? Harus tahu ya. 30. 30. Lemari es berapa derajat? 0. 3 Bu. 3 derajat sampai 0 derajat. Ya. Lemari es itu 0 sampai 4 ya. Kemudian suhu 37 derajat. Ini pakai apa alatnya? Kalau suhu 37 derajat. Pakai inkubator ya. Kalau suhu 70 derajat bisa pakai apa? Bisa pakai apa? 70 derajat. Belum tahu Bu. Oven. Bisa pakai oven ya. Oven yang ada di lab kita itu ovennya 60 derajat sehingga kita tinggal naikkan 10 derajat Celcius untuk mendapatkan suhu 70 ya. Kemudian kita biarkan bakterinya dulu tuh ya. Sebelum kita gores ya ke media agar, kita inkubasikan bakterinya dulu di treatment yang sesuai dengan suhu tadi ya, perlakuan suhu selama 30 menit gitu ya. Setelah itu kita suspensikan kedua bakteri yang dipanaskan dengan menggunakan water bath pada suhu 37 sampai 70 ya. Nah, kita gores masing-masing pada media TSA yang dimana sisi sebelah kanan dengan kiri ini masing-masing untuk Aeromonas dan Bacillus ya, seperti gambar tadi. Kemudian kita inkubasikan. Nah, kalau untuk inkubasikan kita inkubasi pada suhu kamar selama 24 jam.
Ini setelah digores, tetapi sebelum digores kita treatment dulu nih bakterinya ya sesuai dengan perlakuan. Paham ya untuk prosedurnya? Paham ya untuk slide ini, paham? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Jadi yang kita berikan treatmentnya yaitu bakteri yang masih utuh belum digores. Untuk inkubasi setelah penggoresan ini di suhu kamar. Nah, setelah itu kita catat pertumbuhan dari masing-masing biakan dan gunakan tanda-tanda untuk pertumbuhannya gitu ya. Jadi nanti kita catat kira-kira apakah pertumbuhan Aeromonas yang diinkubasikan suhu 0 akan tumbuh atau tidak. Nanti dicatat, kita bandingkan dengan yang Bacillus. Kemudian yang suhu lemari es bagaimana? Suhu 37 derajat bagaimana? Suhu 70 bagaimana? Yang kita ketahui bahwa bakteri yang masuk ke golongan suhu kamar ini masuknya ke jenis apa tadi? Bakteri apa namanya? Masih ingat penggolongan bakteri berdasarkan suhu? Halo? Untuk suhu kamar dia masuknya ke mana? Ke mesofilik ya. Kemudian untuk suhu es, dia masuknya kemana? Dia bisa masuk ke psikrofilik. Suhu 30 derajat Celcius, masuknya kemana? Penggolongannya masuknya kemana? Psikrofilik atau mesofilik? Meso, Bu. Ya, mesofilik. Kemudian untuk suhu 70 derajat, nanti masuknya kemana? Mesofilik, Bu. Hiper, Bu. Ke termo ya, ke termofilik. Kalau hyper itu nanti udah mendekati 100. Hypertermofilik itu nanti mendekati 100 ya, 90 sampai 100. Nah, ini nanti hasil dari pengamatan kita juga golongkan bakteri itu termasuk ke golongan bakteri mana? Psiko atau meso atau termo atau hyper. Tapi kita perlakuannya tidak ada hyper ya, paling kita termofilik saja. Nah, ini loh yang dinamakan Eppendorf itu seperti ini. Pernah lihat nggak di videonya yang sudah kami buat kan ada ya. Kita menggunakan Eppendorf. Tadi yang tanya siapa? Faris ya? Ya, gimana Faris? Pernah menemukan video ada Eppendorf? Belum, Ibu. Waduh, masa belum sih? Udah ditonton belum videonya? Hah? Sudah ditonton sampai akhir, dari awal sampai akhir? Ya. Sudah, nanti kita lihat lagi kalau lupa ya. Oke, nah nanti gambarannya seperti ini. Ini yang sebelah kanan misalnya Aeromonas, yang sebelah kiri Bacillus. Sesuai dengan perlakuan suhu ya. Ada suhu kamar, ada suhu kulkas, 37, kemudian 70 derajat Celcius. Kemudian yang prosedur kedua. Prosedur kedua ini menggunakan treatment salinitas. Oke, untuk treatment salinitas pertama-tama yaitu kalian gores masing-masing biakan bakteri Aeromonas hydrophila ya dan Bacillus pada media TSA dengan penambahan NaCl. Konsentrasi perlakuan salinitasnya yaitu konsentrasi 0 ppt, 10 ppt, 20 ppt, 30 ppt ya. Setiap petri untuk 2 jenis bakteri seperti tadi, jadi nanti dibagi 2 kanan dan kiri. Nah, ppt itu gram per liter ya. Untuk 1 petri itu kan kita tuang 1 petri itu bisa didapatkan dari 15 mili agar ya kan, 15 mili agar.
dari 15 mili cairan. Sehingga kalau kita memerlukan 4 perlakuan, di mana masing-masing perlakuan kita buat 2 ulangan, ya perhatikan ya. Ini misalnya kita punya 4 perlakuan, di mana 1 perlakuan kita buat 2 ulangan, berarti total Petri ada berapa? Total Petri ada berapa? Silakan dijawab, nanti kita lihat. Silakan dijawab. Berarti total Petri yang kita siapkan untuk treatment salinitas, misal konsentrasinya ada 4, setiap konsentrasi kita buat 2 ulangan, ada berapa Petri berarti? 8. Ada 8. Sehingga berapa mililiter Aquades yang kita butuhkan untuk media, membuat media agar berapa Aquades? Halo, ada berapa Aquades berarti? Ada berapa Aquades yang dibutuhkan untuk membuat 8 Petri? Berapa? Tinggal dikalikan 15 ya. Berapa coba? Ada yang bisa membantu menghitungkan? 120, Ibu. 120 ya. Nah, ini kan kalau PPT itu gram per liter. Nah, ini tinggal kita konversikan untuk 120 mili ketika kita ingin, misalnya ya, kita ingin membuat larutan cairannya itu 10 PPT, berarti 10 untuk 120 mili berarti berapa gram nanti bisa kita konversikan. Ya. 10 PPT ini artinya sama dengan 10 gram per liter, tapi kalau hanya Aquades yang membutuhkan 120 mili, kita tinggal konversikan. Bisa cara ngitungnya? Kira-kira bisa nggak? Berapa gram yang dibutuhkan? Bisa ya, tinggal nanti kita memakai operasional penghitungan matematika sederhana yang seperti biasanya. Ya. Misal nih ya, cairannya 120 mili. Ini sama dengan gram. Nah, ini yang sebelah kanan sama dengan 10. Tinggal nanti dikalikan, berarti kira-kira berapa gram nanti bisa ketemu ya. Karena nih kalau 10 PPT itu kan 10 gram per liter, berarti nanti tinggal dibagi saja 120 mili itu 1 per berapa liter gitu ya kan, 1 seperberapa gitu ya dari 1 liter. Nanti ketemu berapa gram. Nah, ini sekilas ya, nanti bisa dilanjutkan perhitungan latihannya dengan asisten. Kemudian kita inkubasikan ya, setelah kita gores gitu ya, kita inkubasikan hasil goresan pada suhu kamar selama 24 jam. Selama 24 jam kita inkubasikan ya. Setelah itu kita catat pertumbuhannya seperti yang treatment suhu ya. Nanti gambarannya seperti ini. Jadi kita bagi 2, nanti yang kanan kita gores, yang kiri kita goles. Kemudian kita inkubasikan 24 jam di suhu kamar. Suhu kamar itu artinya apa? Ya kita inkubasikan di lab saja, di lab, tapi tidak perlu dimasukkan ke kulkas, tidak perlu dimasukkan ke inkubator, kita cukup letakkan di meja, kita biarkan, besok kita amati seperti itu. Itu maksudnya suhu kamar. Oke. Nah, ini untuk tabel pengamatan ya, tabel pengamatan. Tabel pengamatan seperti ini. Nah, untuk materi hari ini selesai ya. Selanjutnya untuk penugasan.